Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Didik Ngadiono dengan nomor induk mahasiswa 25381106445 dan nomor NPK 1840990159031, yaitu sebagai guru mapel fikih MTS Nurul Hasan sekaligus mahasiswa BBG dalam jabatan batch 1 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Madura tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul makanan halal dan makanan haram. Materi ini merupakan materi kelas 8 MTS semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya? Ya. Pada kesempatan siang ini kita akan mempelajari yaitu tentang materi makanan halal dan haram. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya lebih berkahnya kita berdoa terlebih dahulu, semoga pada kegiatan pembelajaran pada siang ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga nantinya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat bagi kita sendiri, mungkin bagi kita semuanya, dan semoga dengan barokah doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang bertugas, yaitu supaya untuk doa dipimpin oleh Mas Dedi. Mas Dedi, saya persilakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pembacaan doa yang kita awali dalam pembelajaran di siang ini, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita mulai pelajaran siang ini, yaitu kita mempelajari tentang materi makanan halal dan haram. Makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Islam, kita semuanya sebagai umat Islam. Di samping ada makanan halal, juga ada makanan haram. Untuk makanan haram itu berarti makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Akan saya sampaikan supaya kalian semuanya tahu tujuan dari pembelajaran pada siang ini. Yang pertama adalah mengetahui pengertian tentang makanan halal dan makanan yang haram. Kemudian yang kedua, memahami dasar hukum dari makanan yang halal dan haram. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh makanan yang halal dan yang haram. Kemudian yang keempat, yaitu menerapkan prinsip makanan halal dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan yang kreatif. Mari kita mulai materi tentang makanan halal.
Mungkin bisa kalian perhatikan, itu yang kita pelajari pada siang ini adalah makanan halal dan haram. Nah ini tentang pengertian makanan halal. Makanan yang halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Karena kita semuanya ini sebagai muslim, baik laki-laki atau perempuan, jadi kita untuk memilih makanan itu harus berhati-hati. Carilah makanan yang halal untuk dikonsumsi sehingga dapat membawa dampak yang positif. Dampak positif kira-kira apa? Jika kita mengkonsumsi makanan yang halal, tentunya akan membuahkan hal-hal yang positif. Biasanya ketika mungkin dari hati kita akan bisa jernih, akan bersih karena menjauhi sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkan. Jadi untuk hukum asalnya adalah menjadi halal, kecuali yang dilarang atau yang disebutkan di dalam nas Al-Quran ataupun hadis. Dan ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi atau mengandung madorot atau bahaya bagi kehidupan manusia. Pastinya Allah melarang umatnya, utamanya umat Islam, itu dilarang untuk memakan makanan yang haram. Tentunya banyak madorot, banyak apa? Selain madorot, banyak dampak yang buruk yang akan kita dapatkan. Kemudian dalil dalam Al-Quran, yaitu disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yaitu yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Jadi ini tentang dalil makanan halal, itu makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh saya dan kalian semuanya dan anak-anak, utamanya bagi umat muslim, yaitu harus mencari makanan yang halal yang diperbolehkan di dalam nas Al-Quran ataupun yaitu di dalam hadis. Kemudian selanjutnya yaitu syarat makanan dan minuman untuk orang muslim. Mungkin bisa kalian lihat, kalian perhatikan. Coba kira-kira syarat makanan dan minuman untuk orang muslim, yaitu yang pertama adalah halal. Kemudian jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Mungkin ada dari kalian bisa menyebutkan, Mas Ikul, coba sebutkan 2 atau 3 makanan yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Kira-kira apa, Mas Ikul? Apa? Daging ayam, buah-buahan, sayur-sayuran. Mungkin lagi Mbak Kusnul, sebutkan 2 macam makanan yang halal untuk dikonsumsi.
nasi. Apalagi? Selain nasi. Apalagi? Tempe. Nah, itu sesuatu yang boleh dikonsumsi atau yang halal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi. Atau mungkin yang lainnya, ada yang lain yang bisa menyebutkan lagi tentang macam-macam makanan halal selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Jagung. Apa? Jagung. Jagung. Apa? Pisang. Bisa juga bahasa Jawanya gedang katanya. Bahasa Indonesia ada pisang. Mas Ali mungkin bisa menyebutkan apa lagi? Semongko. Itu adalah makanan-makanan yang halal dan yang bisa kita konsumsi. Kemudian manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan tenaga yang fit, kemudian diberikan umur panjang. Kemudian yang kedua, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal apa kita? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal atau yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, manfaatnya apa? Rezeki yang diperolehnya membawa barokah. Kemudian manfaat yang keempat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari yaitu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Kemudian yang kelima, manfaatnya memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus bisa terhindar dari akhlak madmumah atau akhlak yang tercela. Kemudian kita lihat dari jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama kita lihat dari haram lidatihi, yaitu zatnya, wujudnya. Yang pertama itu apa? Haram dari lidatihi, yaitu berupa daging babi. Jadi itu makanan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, homer. Apa itu homer? Minuman keras. Kemudian haram digoirihi, liyane digoirihi. Yaitu yang pertama adalah apa? Bangkai, kecuali bangkai apa? Ikan dan belalang. Kemudian binatang yang disembelih untuk sesaji. Contohnya biasanya untuk apa? Saji. Bukan saji, sesaji. Orang Jawa biasanya buat saji. Ketika mungkin punya hajat, biasanya buat sajen atau buat sesaji. Atau niatnya sesaji itu diharamkan. Kemudian yang ketiga, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, tidak mengingat Allah. Kemudian makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang dolim. Semua makanan halal yang
tercampur najis itu juga dilarang untuk dikonsumsi atau hukumnya adalah haram untuk dimakan. Kemudian akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan mungkin saja doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mungkin kalian berdoa kepada Allah meminta sesuatu apapun, ketika mungkin kalian belum dikabulkan, itu kita harus introspeksi diri. Mungkin dari kita itu masih ada hati yang kotor sehingga Allah itu belum mengabulkan apa yang jadi permintaan kalian. Makanya kita usahakan untuk bisa makan makanan yang halal ataupun minuman yang halal. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Biasanya membuat orang sampai sakit. Jangan sampai kita sebagai muslim itu meminum minuman yang haram atau yang mengandung alkohol yang tinggi sehingga bisa merusak badan kita. Kemudian menghalangi terkabulkannya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Mungkin dari pemaparan materi tentang makanan dan halal ini mungkin ada pertanyaan sebelum ada tugas untuk tugas kelompok nanti. Untuk selanjutnya untuk tugas silakan membentuk kelompok untuk yang perempuan dibagi menjadi 3 kelompok. Keempat. Yang laki-laki itu mungkin dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan dibentuk melingkar. Sebelum kita lanjutkan ke tugas kelompok, mungkin bisa kalian lihat ini contoh produk makanan dengan label yang mencurigakan, khususnya untuk pasar seperti yang ada di Indonesia, di mana sertifikasi halal penting. Ilustrasi produk-produk ringan yang tanpa ganjil atau tidak meyakinkan dari segi label. Berikut adalah beberapa contoh kemasan makanan yang mungkin diragukan kehalalan. Mungkin bisa kalian lihat yang pertama adalah dengan tulisan dalam bahasa asing, seluruhnya tanpa terjemahan dan tanpa label halal. Mungkin tulisannya saja kita membacanya bingung. Kemudian yang kedua apa? Ada minuman itu, yaitu minuman botol berwarna coklat, yaitu dengan label yang samar, hanya ada merek asing dan tidak ada komposisi yang jelas. Tahu komposisi? Apa? Yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu bahan. Ketiga, yaitu permen dalam kemasan transparan tanpa informasi gizi, tanpa izin beda dan tidak ada labelnya halal. Biasanya itu yang apa? Yang kita takutkan adalah anak-anak kecil. Biasanya jika melihat makanan atau minuman yang
menarik apalagi ketika melihat organ seperti itu. Biasanya merasa ada hijau, ada kuning, ada apa? Kemudian ada lagi biskuit dengan label halal, palsu misalnya logo halal buatan dan ternyata aneh atau mirip tapi tidak resmi. Nah, bacanya itu untuk tidak halal, tapi untuk Arabnya halal, halal tapi halal. Ini bisa dan kebijakan kita semua. Jadi keputusan halal dalam dulu besar tapi tanpa bulan seperti dari MUI atau lembaga atau lembaga MUI. Apa itu pandangan dari MUI? Ada yang tahu? MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Terus mendapatkan logo dari MUI. Lo bisa meyakinkan bahwa makanan itu makanan yang halal untuk kita konsumsi. Mungkin dari contoh-contoh label-label yang saya tampilkan mungkin bisa dipahami ya. Jadi kalau tidak bisa memahami, selanjutnya kalian semuanya yaitu mengelompokkan atau memberi tanda label dalam tugas kalian nanti beserta alasannya. Jadi contohnya ada C, jadi namanya apa, kemudian hidupnya apa, kemudian alasannya apa. Silakan dari semua kelompok mengerjakan tugas tentang itu membuat label dari makanan atau yang sudah diproduksi. Silakan. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, silakan mungkin yang mau maju pertama siapa kira-kira? Mas Arif, silakan untuk presentasikan hasil dari kerja kelompoknya tentang label makanan halal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil identifikasi kehalalan makanan berdasarkan komposisi. Nomor 1, nama produk makanan bakso. Daftar bahan daging, tepung dan rempah-rempah. Status kehalalan halal. Alasan semua bahan berasal dari yang halal, bahan-bahan yang halal. 2, testimoni, daftar bahan alkohol, ekstrajas dan campuran lainnya. Status kehalalan haram, mengandung alkohol yang memabukkan. Nomor 3, rica-rica biawak, daftar bahan daging biawak dan bumbu penyedap lainnya. Status kehalalan haram, subhat atau haram karena termasuk hewan buas pemakan bangkai. Nomor 4, jus buah-buahan yang segar, susu dan es biar seger. Status kehalalan halal karena menggunakan bahan-bahan yang halal dan aman. Oke. Terima kasih kepada kelompoknya Mas Sarif. Kasih tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan mungkin dari kelompok perempuan.
Kira-kira yang mau maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan identifikasikan makanan berdasarkan komposisi dari hasil kerja dari kelompok kami. Nomor 1, coklat susu. Daftar bahan atau label: cocoa, milk powder, sugar, soy lecithin, vanilla. Status kehalalan halal. Alasan: semua bahan berasal dari tumbuhan atau bukan halal. Nomor 2, nama produk: permen alkohol. Daftar bahan atau label: sugar, etanol, favorit. Status kehalalan haram. Alasan: mengandung alkohol yang menambahkan. Nomor 3, sosis ayam. Daftar bahan atau label: chicken meat, salt, spices, preservatives, sodium nitrat. Status kehalalan sugar haram. Jadi dari dua kelompok, dari kelompok putra 1, dari kelompok putri 1 sudah mempresentasikan yaitu tentang tugas kelompok dari kalian semuanya, yaitu tugasnya tadi menyampaikan atau yaitu menyampaikan label makanan itu haram atau halal ataupun subhan. Jadi seperti itu harus kita teliti kira-kira bahannya itu sesuatu yang diharamkan atau tidak, untuk supaya kita bisa mengkonsumsi makanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dari hasil presentasi atau kerja kelompok kalian mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dari pembelajaran siang ini mungkin cukup sekian. Mungkin sebelum kita lanjutkan pada kesimpulan atau refleksi, mungkin ada pertanyaan? Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Kira-kira tadi yang kita pelajari tentang apa saja? Yang pertama yaitu tentang pengertian dari makanan yang halal dan yang haram. Kemudian memahami dasar hukum makanan dan minuman yang halal dan haram. Kemudian yang ketiga yaitu dari tugas kalian tadi yaitu mengidentifikasi label tentang makanan itu halal ataupun haram. Kemudian setelah kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, kemudian kita mempunyai kewajiban yaitu untuk menerapkan prinsip makanan yang halal dan meninggalkan makanan yang haram atau makanan yang dilarang untuk kita konsumsi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pembelajaran pada siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amilku Tuhan wa dalamtu nafsi faghfirli fa innahu la Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran pada siang ini menjadikan pembelajaran yang manfaat. Semoga menjadikan ilmu yang manfaat dan
barokah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.